Dikisahkan pada zaman dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Tatangguhan yang dipimpin oleh Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai dan sejahtera. Namun sayangnya Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Jangan merenung dan bersedih. Kalau tidak bersedih terus, kami juga bersedih. Gimana tidak bersedih, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita menikah, tapi belum dikaruniai seorang anak. Dinda, bagaimana jika engkau mengadopsi seorang anak saja? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Atau engkau mengajak Ratu untuk jalan-jalan? Tidak, aku tidak ingin punya anak angkat. Iya, penasehat. Bagi kami, anak kandung lebih baik daripada anak angkat. Bagaimana kalau Baginda bertapa saja. Baiklah, Dinda. Kanda akan terus berusaha. Kanda akan pergi bertapa ke hutan. baiklah kalau begitu. Jika memang Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah Kanda. Dinda turut berdoa. Hati-hati Kanda. Pergilah Prabu Swartalaya ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana pun mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang putri. Anak kita cantik ya, Dinda. Iya Kanda, kita harus bersyukur dikaruniai anak yang sangat cantik. Iya, anak kita cantik, manis dan mengemaskan. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita hilang rugi? Dinda setuju Kanda. Saat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasehat kerajaan. Ampun Baginda, ini dari rakyat mengirimkan beraneka hadiah untuk putri Baginda. Mereka ikut bersukacita atas kelahiran putri Baginda. Mohon diterima ya, Baginda. Iya. Terima kasih, penasehat. Baik, Baginda. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat pun berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rumini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapat apa yang diinginkannya. Walau begitu, baik Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana serta rakyat sangat mencintainya. Hari berlalu, putri pun tumbuh menjadi gadis remaja yang tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruang istana. Sewaktu-waktu ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan. Tolong, tekan kalung yang sangat indah untuk putri. Dengan senang hati yang mulia.
Wah, cantik sekali Putri Prabu Suartalaya. Iya, aku jadi iri melihatnya. Di perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamanah datang, orang-orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Ayah memberikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian dari orang penjuru negeri ini. Mereka sangat senang melihatmu tumbuh dewasa. Maka dari itu, terimalah. Kalung apa ini? Kalung ini sangat jelek, tidak memakainya. Wah, kalau yang indah itu dilempar biru saja oleh putri. Wah, nggak menyangka Putri Raja seperti itu. Iya. Kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar. Seluruh rakyat terkejut melihatnya. Tak seorang pun bicara. Suasana hening. Tiba-tiba Ratu Purbamanah menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun mengikuti menangis melihat Ratu Purbamanah menangis. Akhirnya semua pun meneteskan air mata, hingga istana basah oleh air mata mereka. Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak-teriak kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba istana pun dipenuhi air bagai danau. Lalu danau itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kemudian terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu kini dikenal orang sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar